Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uterotonika. Nah, uterotonika itu yaitu utero itu artinya uterus dan tonik itu artinya tenus. Nah, artinya secara keseluruhan pengobatan saat uterus berkontraksi. Nah, biasanya pengobatan ini dilakukan pada ibu hamil dengan usia kehamilan eterem atau lebih dari 37 minggu. Nah, obat yang biasanya digunakan adalah obat oksitosin. Nah, oksitosin ini berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus, menghentikan perdarahan, dan juga mempercepat pengeluaran plasenta. Nah, sediaan dari oksitosin ini berupa ampul injeksi, dan oksitosin ini bisa terjadi secara alami dan bisa juga sintesis. Nah, secara alami itu dengan cara kita ibu hamil dengan kehamilan lebih dari 37 minggu itu bisa mengonsumsi kurma, dan juga bisa dari dalam tubuh dan juga bisa kontraksi dalam tubuh ibunya. Nah, untuk yang sintesis itu dengan cara dimasukkan obat oksitosin di area paha 1/3, di area paha atas bagian luar 1/3. Nah, mungkin itu saja penjelasan pertama dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan penggunaan oksitosin saat partus. Yang pertama itu partus lama atau persalinan lama bila kepala bayi tidak masuk posisi dengan baik. Setelah itu yang kedua, partus macet, ada kontraksi tapi bayinya belum lahir. Dan yang ketiga itu diberikan juga saat nifas atau setelah melahirkan untuk mencegah perdarahan. Setelah itu membantu keluarnya plasenta. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana awal pemberian oksitosin. Yang pertama itu bila ibu mengalami anemia diberikan infus dan ditambahkan oksitosin. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana waktu pemberian oksitosin. Yang pertama itu 15 menit setelah bayi lahir langsung diberikan oksitosin. Dan yang kedua itu jika plasenta belum lahir atau belum keluar dalam 30 menit dilakukan pembersihan atau segera dirujuk. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu prosedur pemberian oksitosin setelah persalinan. Oksitosin diberikan untuk membantu kontraksi uterus dan mempercepat pengeluaran plasenta setelah bayi lahir. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu segera setelah bayi lahir, contohnya jam 9.30 dilakukan injeksi oksitosin pertama. Kemudian tujuannya itu untuk merangsang kontraksi rahim untuk mencegah perdarahan dan mempercepat pelepasan plasenta. Kemudian tunggu hingga 15 menit setelah bayi lahir. Jika dalam waktu ini plasenta belum lahir atau keluar, maka berikan injeksi oksitosin kedua dalam 15 menit, contohnya itu jam 9.45. Kemudian jika dalam waktu 30 menit plasenta masih belum keluar, maka dilakukan tindakan pembersihan segera atau rujuk manual. Pengeluaran plasenta secara manual oleh tenaga kesehatan. Kemudian perhatikan kondisi ibu, karena ada beberapa kontraindikasi dan situasi khusus yang memerlukan kehati-hatian. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Peringatan dan kontraindikasi, hati-hati dengan ibu. Yang pertama, usia lebih
dari 35 tahun. Yang kedua, tidak respon terhadap oksitosin. Yang ketiga, riwayat hipertensi. Yang keempat, riwayat kehamilan SC. Yang kelima, riwayat prostaglandin. Yang keenam, gangguan ginjal, hati, atau jantung. Yang ketujuh, kontraksi rahim yang terlalu kuat. Yang kedelapan, kontraksi lahir normal seperti plasenta previa, janin sungsang, dan kembar. Nah, itulah hasil pemaparan atau hasil materi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam.